Guys, setelah beberapa hari yang lalu kita sempat nge-review Sharp Aquos Sense 10. Rasa-rasanya kurang afdol guys kalau kita nggak nge-review varian yang Aquos R10. Nah, produknya sudah di depan gua. Yang ngebikin gue penasaran sebenarnya dia ini beneran naik kelas banyak atau cuman tipis doang nih guys. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita kulik satu persatu. Tapi kita bakal mulai dulu nih dari part desainnya bro. Kalau kita ngomongin soal desain, Sharp Aquos R10 ini guys, kesan pertama gue tuh beneran clean ya guys. Kemudian desainnya tuh elegan, tapi tetap punya identitas. Nah, kalau kita ngeliat modul kameranya aja, itu langsung ketahuan guys, kalau ini tuh handphone Sharp. Sementara dari segi materialnya, ini masih mengusung kombinasi kaca di bagian belakang dan frame metal yang solid. Feels di tangan tuh berasa premium banget bro. Bukan yang ringan ringkih, tapi padat dan juga kokoh. Begitupun kalau kita genggam ya, ada rasa ini tuh bukan handphone yang kaleng-kaleng gitu loh bro. Nah, kalau kita lihat di bagian belakangnya, ini kelihatan minimalis, tapi modul kameranya ini cukup menarik perhatian gue banget guys. Desainnya nggak terlalu norak ya, nggak terlalu besar dan juga lebay, tapi tetap stand out. Nah, Sharp tuh kayak ngasih tahu gimana caranya bikin desain yang beda, tapi memang terlihat nggak maksa gitu. Finishing belakangnya juga kelihatan halus, dan pantulan cahayanya tuh enak banget lah dilihat. Nah, buat lu semua nih yang suka handphone dengan vibe classy dan bukan yang terlalu gaming banget, gua rasa ini cocok bro. Dan yang gue suka nih ya, Sharp tuh tetap mempertahankan build quality yang serius. Biasanya, seri R itu udah dibekalin sama sertifikasi tahan air dan juga debu. Jadi bukan cuma cakep ya guys, tapi juga tahan banting di penggunaan harian. Tombol-tombolnya juga empuk banget nih, fingerprintnya juga responsif, dan secara ergonomis masih nyaman banget walaupun ukuran layarnya tuh besar guys. Intinya sih nggak kerasa aneh ya waktu gue pakai satu tangan nih. Overall dari sisi desain, gue rasa Aquos R10 ini tuh memang kerasa seperti smartphone flagship lah, yang dewasa bro. Nggak norak, nggak lebay, tapi kelihatan mahal dan juga serius. Oke lanjut, setelah bagian desain, sekarang kita bakal move ke salah satu kekuatan dari Sharp, yaitu bagian layarnya bro. Kalau ada satu hal yang hampir selalu jadi keunggulan Sharp, jawabannya tuh pasti di bagian layarnya guys. Soalnya di Sharp Aquos R10 ini, Sharp tuh masih pakai panel IXO OLED yang khasnya mereka banget nih. Nah, buat lo semua yang belum tahu, IXO ini adalah salah satu teknologi panel yang terkenal efisien banget, tapi tetap tajam dan juga vivid. Untuk ukuran layarnya guys, handphone ini tuh punya 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus 2340 x 1080 pixel. Dan yang paling penting, refresh rate tinggi dengan sistem adaptif nih, dengan maksimal refresh rate di angka 240 Hz. Artinya bro, layarnya tuh bisa menyesuaikan refresh rate sesuai sama kebutuhan. Nah, kalau kita lihat warna yang ditampilin di layarnya tuh khas Sharp banget, tajam dan nggak lebay. Kontrasnya tuh dalam ya bro, hitamnya juga pekat dan view angle-nya itu luas. Buat nonton Netflix, YouTube, ataupun sekedar scrolling TikTok, gua rasa ini handphone bakal nyaman banget bro. Dan buat lo semua nih yang suka kegiatan di luar ruangan, slow banget guys, karena Sharp Aquos R10 ini punya brightness di angka 1500 nits buat kondisi normal, dan 3000 nits untuk kondisi peaknya. By the way, layar handphone ini tuh punya respons sentuh yang cepat banget loh. Gua rasa buat gaming ataupun pergerakan jari, ini bakal kerasa presisi banget dan minim delay. Penting banget ya bro, terutama nih buat lo semua yang hobi main game kompetitif. Dan terakhir, untuk bagian layarnya pun sudah dilapisin sama Corning Gorilla Glass Victus 2 bro. Singkat cerita, untuk layar Sharp Aquos R10 ini guys, bukan cuma bagus di atas kertas doang. Tapi penggunaan realnya itu bener-bener sebuah layar yang sangat nyaman untuk kelasnya gitu bro. Nah, sekarang kita bakal lanjut untuk ngebahas part performanya bro. Untuk masalah performa, Sharp Aquos R10 ini guys memakai chipset Snapdragon 7S Gen 3. Iya, memang ini nggak ada peningkatan dari generasi sebelumnya. Jujur, gue pribadi juga bingung guys, kenapa nggak ada peningkatan ataupun pembaruan chipset nih. Ya walaupun begitu, emang sih buat penggunaan sehari-hari ini tuh masih aman banget. Nggak ada cerita lag. Buka banyak aplikasi, multitasking, kemudian pindah-pindah sosmed, ini semua masih lancar jaya bro. Saat pengujian benchmark pun, Sharp Aquos R10 ini guys berhasil mendapatkan skor di angka 1,7 jutaan poin untuk pengujian AnTuTu Benchmark versi 11. Nah, saat pengujian realnya, gue tuh main Genshin Impact guys, dengan settingan highest 60 fps. Smartphone ini tuh mampu menjalankan dengan stabil banget di angka 50-56 fps. Bahkan nih ya, kalau gue setting di default 60 fps, Aquos R10 ini guys bisa menjalankan Genshin Impact dengan stabil banget di angka 58 fps. Mulai dari mode farming sampai nge-war, doi itu masih sangat nyaman banget buat dipakai. Sementara buat suhunya, terbilang masih playable banget nih guys, walaupun kita mainin selama 30 menit. Terus kalau buat main game Mobile Legends pun, ini jelas banget performanya aman dan lancar banget. Ya nggak ada kendala sedikit pun gitu pas gue main. Tiap gue push rank juga semuanya jalan lancar ya, tanpa ada hambatan. Halus pisan. Untuk pengaturannya sendiri guys, gue selalu pakai grafis ultra dan juga refresh rate ultra bro.
Lanjut ke pemakaian sehari-hari, gue juga sempat nyobain nih buat editing video di CapCut dan ternyata tuh masih tetap lancar banget guys, nggak kerasa berat. Bahkan ya, waktu gue pakai footage dengan format 4K pun, Aquos R10 ini guys masih sanggup handle dengan baik banget. Gue sempat nih ngerender video pendek durasi sekitar 1 menit dengan efek yang full dan prosesnya itu cuma butuh waktu hitungan detik aja bro. Next, sekarang kita bakal bahas soal daya tahan dan juga pengisiannya bro. Yang mana Sharp Aquos R10 ini udah dibekalin sama baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung sama 30 watt fast charging. Nah, dengan kombinasi itu, baterai handphone itu bisa dipakai sampai beberapa jam loh untuk main game terus-terusan. Sementara buat proses chargingnya sendiri, dari 0 sampai 100% cuman butuh waktu yang gak terlalu lama menurut gua. So, menurut gue pribadi ya, kalau kita ngomongin soal performa sih, handphone ini jujur guys, masih menarik banget. Walaupun gue berekspektasi performanya tuh bisa lebih tinggi lagi dengan peningkatan chipset. Tapi nggak apa-apa guys, karena menurut gue pribadi dengan chipset ini pun masih aman kok buat penggunaan sehari-hari gitu bro. Lanjut, sekarang kita bakal bahas part yang menurut gue cukup menarik juga, yaitu masalah kameranya bro. Kalau kita ngomongin soal kamera ya, Sharp Aquos R10 ini guys tetap menjadikan kamera sebagai salah satu daya tarik utama mereka dengan konfigurasi sebagai berikut bro. 50,3 megapiksel main kamera dan juga 50,3 megapiksel ultra wide kamera dengan lensa Hector. Sementara untuk bagian kamera depannya guys, ini pakai resolusi front kamera di angka 50,3 megapiksel. Nah, kalau kita lihat dari hasil foto siang hari di jalanan guys, secara teknis Sharp Aquos R10 ini tuh nunjukin dynamic range yang cukup luas dan terkontrol. Area langit itu tetap biru ya, tanpa exposure. Sementara detail di area bayangan, kayak misalkan aspal, kemudian pepohonan, itu masih kebaca dengan jelas banget. Nah, ini nunjukin guys kalau sistem HDR-nya itu bekerja dengan baik dan nggak lebay bro. Masuk ke foto bangunan dengan cahaya sore, yang mana kelihatan banget nih karakter color science dari Aquos R10 ini guys, lebih realistis banget. Warna tembok dan putihnya pun tetap bersih tanpa clipping di highlight ya. Dan gradasi langit itu kelihatan halus pisan tanpa banding. Seperti yang kalian lihat ya, ini tuh perpaduan antara area terang di bagian atas bangunan dan area bawah yang lebih teduh masih bisa ditangani banget nih dengan baik. Jadi kontrasnya tuh tetap seimbang. Kurang lebih seperti itu guys, hasil foto dari Sharp Aquos R10 ini. Menurut lo semua gimana nih? Apakah ada sesuatu yang harus ditingkatkan lagi? Atau gimana soal kameranya guys? Langsung aja rusuhin di kolom komentar bro. So, bagaimana guys Sharp Aquos R10 ini secara keseluruhan menurut lo nih? Kalau menurut gue pribadi sih, ini handphone yang punya paket lengkap, dewasa dan mateng bro. Layarnya itu hampir selalu jadi andalan Sharp banget ya. Kemudian performanya stabil, baterainya cukup awet, dan kameranya guys ternyata konsisten natural banget loh hasilnya. Jadi sebenarnya ya, kalau misalkan lo semua lagi nyari smartphone yang beda dari pasaran, punya build quality solid, layar enak banget, dan kamera natural, gue rasa Sharp Aquos R10 ini guys layak banget loh masuk wishlist lo semua. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan segala macam yang udah ditawarin sama Sharp Aquos R10 ini guys, apakah ini bisa menjadi hidden gem baru dari Sharp? Langsung aja ramein di kolom komentar. Dan buat lo semua yang pengen takis handphone ini guys, seperti biasa link pembeliannya sudah gue taruh di kolom description bro. Bewok pamit. Assalamualaikum.